Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Iza Hakim dengan NIM 20220720 138 dari kelompok 4 dan dari kelas PAID. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul desentralisasi pendidikan. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa luasnya daerah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini menjadi salah satu faktor dari sulitnya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, keberadaan desentralisasi pendidikan ini sangatlah penting. Mengapa? Karena pemerintah daerah akan mempunyai peran yang lebih besar sehingga permasalahan pendidikan pada setiap daerah dapat langsung diatasi oleh pemerintah daerah, serta kualitas dan kemajuan pendidikan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan juga dapat memajukan kreativitas dan improvisasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu definisi desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de berarti lepas dan continuum berarti pusat. Yang dapat diartikan bahwa desentralisasi sebagai melepaskan diri dari pusat. Dan secara teoritis, menurut Benjamin Hassin, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Sedangkan menurut Philip Mahut, menyatakan bahwa desentralisasi adalah pemberian sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. Kemudian definisi desentralisasi pendidikan. Menurut Hamzah, desentralisasi pendidikan berarti mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang pendidikan oleh unit atau penjabat pusat kepada unit atau penjabat di bawahnya. Dan juga pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi menurut Hamzah ini desentralisasi pendidikan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang pendidikan oleh penjabat pusat kepada penjabat di bawahnya. Yang kedua, pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan yang ketiga yaitu pemberian wewenang dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, sedangkan menurut Aziz, desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan berupa pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan dan substansinya, kurikulum, mutu pembelajaran, kualifikasi guru, dan infrastruktur pada unit layanan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi administrasi, manajemen, kurikulum, dan lain sebagainya, serta pelimpahan kewenangan kepada lembaga satuan pendidikan. Kemudian itu ada regulasi desentralisasi pendidikan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 13 dan 14 tentang urusan wajib pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Nah, pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota ini memiliki urusan wajib yang di dalamnya itu termasuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 10 dan 11 tentang hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jadi pada undang-undang ini, pada pasal ini itu dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan itu termasuk hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 tentang pemerintah daerah. Nah, pada undang-undang ini disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pendidikan itu termasuk di perundang-undangan masuk ke dalam perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 52 tentang pengelolaan satuan pendidikan nonformal. Yang dimana satuan pendidikan nonformal ini menjadi kewajiban juga untuk pemerintah daerah dalam dalam mengelola satuan pendidikan nonformal ini. Regulasi selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 38 Ayat 2 tentang kebijakan kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yang dimana pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1 tentang pengalokasian dana pendidikan. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah perlu menganggarkan atau mengelola minimal 20% APBD untuk dana pendidikan gitu, dengan yang disesuaikan juga penghasilan daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 7 tentang muatan lokal. Nah, pada undang-undang ini atau keputusan kementerian ini, peraturan kementerian ini dijelaskan bahwa tahap kurikulum muatan lokal ini dapat diajukan atau diusulkan oleh satuan pendidikan atau sekolah, ya diusulkan oleh sekolah kepada pemerintah kabupaten atau kota, yang kemudian akan diusulkan kembali atau dilaporkan kepada pemerintah daerahnya. Nah, masuk ke dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Yang pertama itu ada pemberian wewenang kepada pemerintah lokal daerah, yang dimana bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam desentralisasi pendidikan ini, pemerintah lokal memiliki wewenang yaitu pertama dalam merumuskan, melaksanakan, melakukan supervisi, dan mengevaluasi kebijakan desentralisasi pendidikan. Jadi pemerintah lokal ini wajib merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi pendidikan ini. Kemudian wewenang lainnya yaitu dalam mengelola APBD terhadap keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Jadi pemerintah lokal berkewajiban untuk mengelola APBD-nya untuk penyelenggaraan pendidikan dari setiap jenjang satuan pendidikan di berbagai sekolah ini. Kemudian yang kedua yaitu pemberian wewenang kepada lembaga pendidikan atau sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang sekolah ini memiliki wewenang dalam melakukan manajemen pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yang meliputi manajemen proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi program, kemudian pengelolaan kurikulum, pengelolaan guru, pengelolaan sarana dan prasarana, manajemen siswa, pengelolaan iklim sekolah, dan hubungan sekolah dengan pihak luar. Jadi pemberian wewenang ini juga lebih agar sekolah ini dapat mengkoordinir kualitas di sekolahnya, jadi dapat lebih bisa terstruktur dan punya kuasa lebih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Itu. Selanjutnya itu ada bantuan dana operasional sekolah, kemudian bantuan peningkatan SDM dengan pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana. Yang kelima yaitu pemberlakuan UAS dan UAN sebagai pengganti dari EPTA dan EPTANAS. Dan yang terakhir yaitu pemberlakuan muatan lokal yang sudah diusulkan sebelumnya, yang dapat diusulkan oleh satuan pendidikan sekolah kepada pemerintah kabupaten atau kota.
Nah, dari kebijakan desentralisasi pendidikan ini pasti memiliki dampak, yaitu diantaranya yang pertama itu peningkatan mutu. Nah, kewenangan yang dimiliki sekolah ini, maka sekolah akan lebih leluasa dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Jadi, uh, ya sekolah akan memiliki kewenangan lebih untuk mengendalikan dan mengelola potensi yang ada di sekolah tersebut. Jadi, masing-masing sekolah juga apa ya mempunyai kemajuan dan kualitas mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya gitu. Jadi hal itu dapat lebih terkoordinasi untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu pendidikan juga. Selanjutnya yaitu efisiensi keuangan yang dimana dapat memanfaatkan sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Nah, ini lebih diperuntukkan kepada pemerintah daerah ya. Jadi dalam mengefisiensi keuangan yang ada. Selanjutnya yaitu efisiensi administrasi, yakni dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Jadi sebelumnya itu apabila ingin mengajukan suatu kebijakan itu prosesnya cukup lama, cukup panjang juga dan karena dari pemerintah kabupaten kota misal kemudian ke pemerintah daerah dan melalui berbagai tahap. Jadi saat ini pemerintah kabupaten kota juga mempunyai kewenangan sendiri yang dimana apabila membutuhkan upaya yang lebih besar itu langsung bisa ke pemerintah daerah gitu. Yang terakhir, perluasan dan pemerataan. Nah, dari desentralisasi pendidikan ini dapat membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok. Jadi dapat memajukan sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit keadaan yang bisa diperbaiki itu dari daerah pelosok ini, terutama dari pihak sekolah dan pihak pemerintah kabupaten kota. Nah, terakhir yaitu kesimpulan, desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan kewenangan pendidikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi administrasi, manajemen, kurikulum, mutu pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain sebagainya, serta pelimpahan kewenangan kepada lembaga satuan pendidikan. Nah, dengan adanya desentralisasi pendidikan ini, diharapkan dengan harapan pemerintah daerah berhak untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di wilayahnya, serta mengatasi permasalahan pendidikan di wilayahnya. Baik, cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.